Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan mengkaji stilistika puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Selamat menyaksikan. Stilistika berada di tengah-tengah antara bahasa dan kritik sastra. Fungsi stilistika adalah sebagai jembatan antara keduanya. Bahasa sebagai media utama bagi karya sastra, bahasa sastra sebagai media ungkapan perasaan, pikiran, dan batin pengarang, di mana berkaitan erat dengan gaya. Gaya bahasa merupakan cara pengarang memilih, menata, dan menempatkan kata dalam susunan kalimat sehingga menjadi pengaruh atau efek tertentu bagi pembaca. Puisi Aku Ingin dikaji gaya bahasanya, gaya kata atau diksi, gaya kalimatnya, dan citraan. Itulah kajian stilistika. Nah, pertama gaya bahasa. Dalam puisi, bunyi berperan penting karena bunyi menimbulkan efek dan kesan tertentu. Bunyi dapat menekankan arti kata, mengintensifkan makna kata dan kalimat, bahkan dapat mendukung penciptaan suasana tertentu dalam puisi. Puisi itu secara keseluruhan didominasi oleh adanya bunyi A. Bunyi A yang mendominasi keseluruhan puisi mempunyai fungsi menimbulkan suasana senang, riang, akrab, dan bahagia. Bunyi A terasa mewarnai keseluruhan puisi itu sengaja dimanfaatkan oleh penyair untuk mencapai efek makna di atas guna mencapai efek estetis. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Pada baris ketiga, pada bait 1 dan 2 terdapat rima C, di mana yang kalimatnya berbeda. Hal ini justru menjadi gradasi dan menimbulkan efek makna tertentu di mana keinginan penyair untuk mencintai dengan sederhananya kepada sesuatu yang diinginkan. Pada bait pertama dan kedua pada baris kedua di tengah terdapat pengulangan kalimat yang memiliki arti tersendiri, di mana lebih ada penekanan yang dibuat oleh penyair untuk memberitahukan kepada siapapun bahwa penyair menginginkan sesuatu yang ditunggu yang tak sempat. Pengulangan-pengulangan rima yang terdapat dalam puisi Aku Ingin ini menimbulkan efek tertentu dan makna tertentu pula, yaitu adanya intensitas hubungan yang diinginkan penyair kepada yang dicintainya. Dan penyair ingin mengungkap semuanya dengan kata-kata yang sederhana. Anafora yaitu pengulangan bunyi kata atau struktur sintaksis pada larik-larik atau kalimat-kalimat yang beruntutan untuk memperoleh efek tertentu juga dimanfaatkan dalam puisi ini. Anafora tersebut terdapat dalam bait 1 dan 2 di tengah, yaitu menimbulkan keinginan penyair untuk mencintai dengan sederhana. Yang kedua, gaya kata atau diksi. Guna menghidupkan lukisan dan memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan gagasan yang ingin dikemukakan, penyair dalam puisi Aku Ingin banyak memanfaatkan kata konotatif di samping kata konkret, di mana kata konotatif adalah yang tidak langsung yang bersifat tambahan atau menimbulkan asosiasi tertentu. Kata konotatif sekaligus untuk menciptakan bahasa kias. Pemanfaatan kata konotatif bahasa kias dilakukan untuk menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Bahasa kias tampak dominan dalam puisi ini, terutama pemanfaatan metafora, simile, dan sarana retorika hiperbola. Pada bait 1, Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Dalam baris Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, menghadirkan keinginan cinta dengan sikap yang sederhana. Cinta yang dihadirkan bukan cinta yang lain, pasif atau progresif, nafsu atau hal yang mengawang, dan ataupun wujud yang lain. Mencinta di sini hadir dengan wajah yang sederhana, sedang dan tak berseluk-beluk. Nuansa lain dari makna sederhana, baris kedua dan ketiga adalah semacam penjelasan akan kata sederhana, bagaimana ia menjadi sifat mencintai. Dalam puisi ini ada sebuah ketertundaan pada maksud kata yang tak sempat diucapkan, namun tetap dirasa sebagai sesuatu yang utuh. Kata menjadi medium dari sebuah ungkapan terima kasih, rasa kagum, ingin dari kayu yang sampai pada tahap tertentu lantaran api, yaitu abu. Kata yang jika diucapkan akan menjadi ukuran sejauh mana rasa terima kasih kayu akan tergambar.
Bisa jadi ungkapan dari kata menjadi hal yang biasa, muluk-muluk ataupun tak sesuai dengan maksud perasaan dan menjadi hal yang tidak sederhana lagi. Ketika kata tak sempat diutarakan, maka ia akan menjadi hal yang tertangguh dalam benak, terbawa dalam sikap sehari-hari. Pada akhirnya, sikap itulah yang benar-benar hidup dan menjadi ungkapan sebenarnya yang lebih utuh, tulus, dan sederhana. Kenapa ungkapannya menggunakan sesuatu yang saling meniadakan? Api meniadakan kayu, hujan meniadakan awan. Bukankah ini tentang cinta yang notabene tentang keutuhan? Karena menurut pandangan sementara, baris-baris selanjutnya bermuara pada kata itu. Penggunaan metafor tersebut tidak mengandaikan maksud saling meniadakan, tetapi sebuah proses keberlanjutan. Jadi keberlanjutan itu seolah keutuhan yang mesti ada untuk sampai pada wujud selanjutnya. Kayu tidak akan menjadi abu tanpa api membakarnya. Begitu pula awan tidak akan lenyap bila hujan tak mengurainya. Proses peniadaan seolah tak terhentikan, bahkan barang sedikit pun. Oleh karena itu, penyampaian pada cerita dalam puisi itu seolah terhalang oleh keberlangsungnya proses. Ketiga, gaya kalimat. Kepadatan kalimat dan bentuk yang ekspresif sangat diperlukan dalam karya sastra, khususnya puisi. Hal itu mengingat bahwa dalam puisi hanya inti gagasan atau pengalaman batin yang dikemukakan. Hanya yang penting dan substansi saja yang dikemukakan dalam puisi. Oleh karena itu, hubungan antar kalimat dinyatakan secara implisit agar kalimat-kalimat dalam baris puisi benar-benar padat, plastis, dan efektif, serta imajinatif. Kepadatan kalimat dengan gaya implisit juga terdapat dalam puisi Aku Ingin bait 1 dan 2. Ada yang bisa disisipkan kalimat Aku ingin mencintaimu, yaitu aku dan kamu, dengan sederhana, yaitu keadaan. Dari kata diimplisitkan agar kalimat lebih padat dan efektif, pemadatan kalimat dengan mengimplisitkan bagian kalimat tertentu pada puisi tersebut, selain kalimat menjadi ringkas dan efektif, juga mampu menciptakan suasana keakraban atau intensitas hubungan demikian antara penyair dengan kamu yang dicintainya. Dengan adanya pemadatan kalimat terasa lebih padat dan efektif, dan dengan pemadatan itu kalimat terasa lebih ekspresif dan asosiatif dari segi maknanya. Bait pertama yang dapat diibaratkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Bait kedua yang dapat diumpamakan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Pada baris kedua bait 1 dan 2 juga terdapat gaya implisit, yaitu dihilangkannya kata ini setelah kata dengan. Dengan mengimplisitkan kalimat menjadi ekspresif, asosiatif, dan efektif. Bait pertama, dengan ini kata yang tak sempat diucapkan. Bait kedua, dengan ini isyarat yang tak sempat disampaikan. Analisis puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono dari kajian gaya kalimat di atas dapat dikemukakan dalam puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Tersebut terlihat kalimat-kalimat mengalami pemadatan dengan gaya implisit. Pemadatan kalimat dengan gaya implisit ini tidak mengganggu hubungan, justru menambah efektivitas kalimat dan menimbulkan efek makna khusus, sekaligus mampu mencapai efek estetis. Terakhir, citraan. Citraan atau imaji dalam karya sastra berperan penting untuk menimbulkan pembayangan imajinatif, membentuk gambaran mental, dan dapat membangkitkan pengalaman tertentu. Citraan pada dasarnya terefleksikan melalui bahasa kias. Dengan demikian, ada hubungan yang erat antara pencitraan dengan bahasa kias yang asosiatif dan konotatif. Citraan lazimnya lebih mengingatkan kembali kepada kesan baru, pikiran, sehingga pembaca lebih terlibat dalam kreasi puitis. Dalam puisi Aku Ingin, penyair menggunakan citraan untuk menghidupkan imaji pembaca melalui ungkapan tidak langsung. Pada bait 1, Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Pada bait pertama, di mana penyair memanfaatkan pencitraan visual, yaitu pengucapan dan penglihatan, di mana melukiskan hubungan penyair dengan kamu yang dicintainya. Keakraban, kedekatan di mana dilukiskan dalam kata-kata pada bait pertama itu.
Citraan menggunakan majas simile pada baris kedua dan majas metafor pada baris ketiga, dengan menggunakan simbol-simbol ungkapan dan panasnya api yang lazim dalam kehidupan sehari-hari akan ada. Pada bait kedua, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Untuk melukiskan kedekatan penyair dengan kamu yang dicintainya, pada bait kedua, penyair menggunakan kata-kata dengan objek alam untuk menunjukkan citraan intelektual pembaca, di mana keadaan alam diambil untuk lebih mendekatkan lagi kepada yang dicintai dengan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Citraan menggugah imaji pemikir pembaca dalam merasakan pengalaman hal yang dicintainya. Dengan citraan yang ada pada baris kedua menggunakan majas simile dan baris ketiga menggunakan majas metafor yang mendekatkan penyair dengan yang dicintainya. Pemanfaatan citraan puisi tersebut mampu menghidupkan imaji pembaca dalam merasakan apa yang dirasakan oleh penyair, menghayati pengalaman percintaan, di mana penyair menggunakan bahasa biasa kiranya tidak mudah bagi pembaca untuk membayangkan apa yang dirasakan.